Ada aplikasi pinjaman online yang berbahaya banget ketika kita itu galbay di aplikasi tersebut. Memang ketika kita itu galbay di aplikasi pinjol, kita tidak akan yang namanya terpidana karena hukum pinjol itu adalah perdata. Tetapi di satu sisi lain pun, kita walaupun hanya terkena hukum perdata, kita itu akan berat banget menjalaninya. Karena baik dari disinya, lalu kemudian ancamannya, terornya, dan yang lain sebagainya, itu bisa membuat kita menyesal di kemudian hari. Dan di sini saya ingin kasih tahu beberapa aplikasi pinjaman online yang berbahaya untuk digalbain, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas aplikasi pinjaman online yang berbahaya ketika kita galbay di aplikasi tersebut. Tetapi sekali lagi ya, di sini berbahayanya ini bukan kita terpidana, tidak. Semua pinjaman online itu tidak ada yang namanya kasus pidana. Sekali lagi tidak ada, tetapi hanya perdata aja. Walaupun kita itu terjerat kasus perdata, di sini ada hal yang perlu teman-teman semuanya garis bawahi. Bahwasanya ketika kita galbay di aplikasi tersebut, kita bisa jadi menyesal seumur hidup dan bisa jadi kita itu tertekannya luar biasa banget. Dan di sini saya ingin kasih tahu ya, dan mengklasifikasikan ataupun mendeskripsikan apa saja sih aplikasinya atau sistemnya seperti apa sih aplikasi itu yang tidak aman untuk digalbay atau berbahaya untuk digalbay, teman-teman semuanya. Di sini saya akan langsung kasih tahu aja. Yang pertama adalah aplikasi ilegal, yang mana ketika kalian itu meminjam di aplikasi ilegal tersebut, itu kalian menggunakan HP utama, atau kalian itu minjem di aplikasi pinjol ilegal, kalian cuma satu HP, punya satu HP doang. Itu berbahaya banget. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena data kalian itu bisa tersebar luaskan. Nah, di sini saya sendiri bukan untuk mengajak teman-teman semuanya untuk bayar di aplikasi pinjol ilegal, tidak. Malahan, saya itu jujur apa adanya aja, mewajibkan teman-teman semuanya untuk galbay aja di aplikasi pinjol ilegal ini. Tetapi, kalau buat teman-teman semuanya, saran saya banget, kalau misalkan teman-teman semuanya itu pengen pinjol ilegal, itu usahakan banget punya dua HP. Satu HP utama, satu laginya HP fake atau HP data-data busuk, data-data palsu. Nah, di akun inilah atau di HP kedua inilah kita bisa minjol di aplikasi yang ilegal, dan itu saya wajibkan untuk digalbain aja, nggak jadi masalah seperti itu. Oke, saya katakan untuk yang pinjol ilegal mah sudah selesai lah ya. Semua teman-teman juga mungkin sudah tahu. Kalau masih belum tahu juga atau perlu edukasi lebih banyak lagi tentang aplikasi pinjol ilegal, kalian komen aja, nanti saya buatin video-video berikutnya tentang aplikasi pinjol ilegal. Oke, terus kemudian yang kedua, ini adalah aplikasi yang tidak aman untuk digalbay, itu adalah aplikasi yang sudah besar. Kenapa saya katakan aplikasi yang sudah besar? Ini yang resmi OJK ya. Nah, karena aplikasi besar itu biasanya pertama, mempunyai DC lapangan di semua sektor, bahkan di perkampungan, di pelosok pun mereka sudah punya DC lapangannya. Saya sebutkan aja kayak mungkin Aku Laku, terus kemudian si Pinjam juga sudah mulai banyak banget DC lapangannya. Itu menurut saya sih nggak nyaman atau nggak aman untuk digalbay. Karena biar bagaimanapun terkadang ada DC yang itu bener-bener, bukan DC, saya katakan oknum. Saya katakan oknum DC itu yang bisa membahayakan kita. Kayak contoh kan kita sering banget melihat kasus kalau kita punya pinjol, terus kemudian oknum DC tersebut itu jahil, mereka mesenin GoFood atau Shopee Food yang banyak banget, lalu kemudian dikirimkan ke rumah kita yang terpaksa mau nggak mau kita harus bayarin makanannya. Itu ada DC yang seperti itu, ataupun oknum ya, saya katakan oknum DC tersebut seperti itu. Itu berbahaya. Makanya saya katakan kalau teman-teman semuanya itu mau galbay di aplikasi besar, itu coba kalian mikir-mikir lagi, karena aplikasi besar ataupun pinjol yang besar itu sekarang sudah punya banyak banget DC, apalagi di perkotaan ya, di kampung-kampung saja sudah ada, kayak contoh Aku Laku, si Pinjam, terus kemudian EasyCash, itu semuanya udah mulai banyak DC lapangannya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ya, yang kriteria yang ketiga itu adalah aplikasi yang menyediakan investasi peer-to-peer lending seperti itu. Apa sih Bang peer-to-peer lending itu? Adalah aplikasi yang menyediakan investasi tentang yang namanya peminjaman. Kayak Coinworks, itu kan aplikasi Coinworks di mana kita itu bisa investasi
peer-to-peer lending di situ, bisa juga kita itu minjam uang di situ. Nah, itu semuanya berbahaya juga. Nah, kenapa? Ya karena dia itu biasanya punya komplotan yang besar, punya masa yang besar, seperti itu. Dan itu saya yakin aplikasi seperti itu biasanya aplikasi yang besar juga. Terus kemudian yang ketiga adalah masalah aplikasi yang ketat, atau yang keempat ya, yang ketat terhadap slik OJK. Ini berbahaya. Saya katakan berbahaya untuk kedepannya. Kalau untuk sekarang sih mungkin aman-aman aja, tapi untuk kedepannya bisa berbahaya juga teman-teman semuanya. Kayak contoh misalkan nih ada aplikasi ketika kita itu nggak bayar tenor kita 1 sampai 60 hari aja, data kita langsung dilaporkan ke slik OJK. Kan kemarin saya sudah pernah bahas bahwasanya setiap aplikasi itu melaporkan ke slik itu ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada juga yang sampai 180 hari atau 6 bulan gitu, seperti itu. Jadi misalkan contoh pinjol A ini melaporkan ke slik OJK, itu biasanya ada yang setiap bulan, nasabah ini nih galbainya, maksudnya berkemungkinan galbay atau sering banget nunggak, itu dia langsung laporin. Ada juga aplikasi yang menunggu sampai 6 bulan tidak dilaporkan langsung ke slik, menunggu dia itu mau bayar, seperti itu. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi yang ketat itu adalah, kembali lagi ke topik yang kedua, adalah aplikasi yang besar tadi, yang punya DC lapangan, punya DC call, dan itu biasanya ketat banget yang namanya ke slik OJK. Kayak contoh aplikasi si pinjam, aku laku, itu cepet banget. Kita udah kena skor 2 aja, itu bisa langsung dilaporkan ke slik OJK atau sistem layanan informasi keuangan, itu mereka langsung laporkan. Nah, bahayanya apa sih Bang? Sebenarnya kan semua aplikasi OJK juga sudah pasti akan melaporkan ke slik OJK ini. Nah, bahayanya sih bukan untuk sekarang, tapi untuk kedepannya. Kenapa? Karena saya sendiri pernah mengalami hal itu dan itu tidak enak. Kayak contoh misalkan, saya ini mungkin ya untuk anak muda usia belasan tahun atau usia 20 tahunan, usia 30 tahunan itu nggak enak. Ketika kita pengen bersangkut paut dengan perbankan, ketika kita pengen ngambil KPR atau kita pengen minjem uang ke bank untuk kita usaha, ataupun kita itu pengen ada sangkut paut dengan perbankan, itu pasti susah banget ketika kita pernah galbay di aplikasi yang slik OJK-nya ketat. Oleh sebab itu, saya merekomendasikan ke teman-teman semuanya, kalau misalkan ada dana ya dilunasin. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya uang sama sekali, ya silahkan kalian galbay aja. Jangan sampai ini juga ada tapinya lagi nih. Kalau kalian itu gali lubang tutup lubang dengan menggunakan sistem pinjol, itu juga tidak diperkenankan, seperti itu ya. Nah, saya kembali lagi ke topik. Intinya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang aplikasi yang tidak aman digalbay. Saya tidak menyebutkan secara spesifik aplikasinya apa, karena ketika saya misalkan menyebut aplikasi Aku Laku, nah aplikasi Aku Laku ini tidak aman untuk digalbay. Tetapi pada kenyataannya di lapangan itu ada daerah yang ternyata tidak ada DC lapangannya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya ingin menyebutkan kriteria-kriterianya aja tentang aplikasi yang tidak aman digalbay. Karena misalkan kayak saya nih, misalkan di daerah Indramayu itu tidak ada DC si pinjam, padahal si pinjam ini aplikasi yang sangat besar sekali kan. Nah, apakah aman untuk digalbay atau tidak aman untuk digalbay? Jawabannya ya, kalau di Indramayu itu aman atau enak untuk digalbay karena nggak ada DC lapangan. Tapi ketika kalian ternyata tinggalnya di Jakarta, di situ sudah pasti ada DC lapangannya. Jadi nggak aman digalbay, nggak enak untuk digalbay. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Next video saya akan bahas juga tentang beberapa resiko ketika kita itu galbay di aplikasi resmi OJK. Kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu biar kalian update tentang informasi pinjaman online di Indonesia ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.